Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidur Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 101211025. Di sini saya akan memaparkan secara umum mengenai materi Ma'rifatur Rasul. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 2. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang Ta'rifur Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Secara istilah, Rasul artinya seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama ada hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah, dan yang kedua ada qudwatu fitah bikir risalah atau menjadi qudwah, contoh bagi umat dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Setelah itu ada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yang pertama adalah memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah. Yang kedua ada memiliki al-mujizat atau mukjizat. Yang ketiga adanya al-basyirat atau berita gembira kedatangannya. Yang keempat adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian. Dan yang kelima adanya al-ismirat, hasil dakwah yang dilakukannya. Kemudian ciri-ciri seorang rasul itu terdapat 4, yaitu ada sifat sidik yang artinya jujur, ada tabligh yang artinya menyampaikan, amanah yang artinya dapat dipercaya, dan patonah yang artinya cerdas. Memasuki materi yang kedua, yaitu tentang makanatur rasul. Rasul Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga dengan baik. Yang pertama pastinya ada insan manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Dan yang kedua ada nasab keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan juga yang jelas. Yang ketiga ada jims atau fisik. Fisik Nabi Muhammad digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat. Yang keempat ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitasnya. Yang kedua ada as-sunnah. Dari segi bahasa sunnah berarti berjalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan sunnah Nabi bernilai syar'i dan diperlukan untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan teladan dan ikutan. Yang ketiga ada rasul minal mursalin, rasul di antara rasul-rasul. Mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Keutamaan ciri-ciri kerasulan. Yang pertama ada tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Yang kedua ada adaul amanah atau menunaikan amanah. Dan yang ketiga ada imamatul umat, pemimpin umat. Dan yang terakhir ada dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Memasuki materi yang ketiga, yaitu Ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul atau sifat-sifat Rasulnya. Yang pertama ada al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Sebagaimana layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan lain sebagainya. Yang kedua ada al-ismah atau terpelihara dari kesalahan, dari dosa. Sifat ismah dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga ada asidqu atau jujur, adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap manusia, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur
yang mengabarkan hal-hal gaib. Dan yang keempat ada al-fatonah atau cerdas, yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dan yang kelima ada al-amanah, terpercaya. Yang keenam ada at-tabligh atau menyampaikan risalah. Yang kedua ada al-itijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Contohnya beliau tidak bergeming saat menghadapi tipu daya musyrikin yang berusaha menodai dakwah-dakwahnya. Memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang wajibatu rasul atau tugas rasul. Tugas rasul yang pertama ada mengemban risalah dakwah. Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia mempelajari, mengetahui, dan memahami, mengenal Sang Pencipta Allah Ta'ala. Dan yang kedua ada Rasulullah SAW membimbing manusia tentang ibadah, tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah SAW bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul bayah atau pedoman kehidupan. Dan yang keempat ada melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa taujihun atau pengarahan dan nasihatun atau nasihat sebagai iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Dan yang selanjutnya ada iqamatul dinillah atau menegakkan agama Allah. Yang pertama ada melakukan iqamatul khilafah atau menegakkan khilafah. Yang kedua ada iqamatul dinillah, membina kader. Yang ketiga ada menggariskan minhajud dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah. Di antara contoh atau metode strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah metode dakwah Syria atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua ada terang-terangan. Yang ketiga ada pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Sekian penjelasan materi mengenai Ma'rifatur Rasul. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.